Halo, saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang Guntur Romli ceritakan putri Nabi Muhammad SAW menikah beda agama. Kisahnya begini. Berikut ini pembahasannya tentang Guntur Romli ceritakan putri Nabi Muhammad SAW menikah beda agama. Kisahnya begini. Suarasumsel.id penulis Muhammad Guntur Romli kembali membuat heboh publik. Dia menceritakan bagaimana putri Nabi Muhammad SAW pernah menikah dengan laki-laki beda agama. Dikisahkan Guntur Romli putri Nabi Muhammad SAW bernama Sayyidah Zainab menikah dengan suami yang beda agama. Berdasarkan kisahnya, Sayyidah Zainab menikah dengan laki-laki beda agama, yaitu Abul As bin Arabi yang masih mengikuti ajaran musik pagan. Guntur Romli menceritakan kisah ini di channel YouTube Cokro TV dengan judul PUT RI Nabi MU HNMA DADYAN GNIKA HBDAGAMA sebagaimana dilansir pada Kamis 24 Maret 2022. Nabi Muhammad SAW memiliki pengalaman yang buruk dan menyakitkan terkait nikah beda agama, ujar Guntur Romli menjelaskan. Melansir terkini.id strip jaringan suara.com, Guntur Romli menjelaskan bahwasanya Abul As bin Arabi sempat ditawari wanita tercantik dari bangsa Quraisy agar dirinya menceraikan Sayyidah Zainab karena putrinya Sayyidah Zainab pernah dalam kondisi pernikahan beda agama dengan Abul As bin Arabi yang masih mengikuti ajaran musyrik pagan, ujar Guntur Romli melanjutkan. Keluarga dan kawan-kawan Abul As mendatanginya untuk menceraikan Sayyidah Zainab dan akan diganti dengan wanita tercantik di bangsa Quraisy saat itu, ujar Guntur Romli menjelaskan. Tapi Abul As menolak tawaran itu. Abul As sudah cinta mati pada Sayyidah Zainab Akhirnya mereka berdua hidup dalam beda keyakinan dan beda posisi politik keluarga, ujar Guntur Romli melanjutkan. Nabi Muhammad SAW memiliki pengalaman yang buruk dan menyakitkan terkait nikah beda agama karena putrinya Sayyidah Zainab pernah dalam kondisi pernikahan berbeda agama dengan Abul As bin Arabi yang masih mengikuti ajaran musyrik pagan orang-orang Makkah saat itu, ketika ajaran Islam mulai didakwahkan. Jelasnya, ia juga menceritakan sedikit kisah adik Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah yang menikah dengan putra Abu Lahab. Saat Islam didakwahkan, Abu Lahab dan istrinya memusuhi Nabi Muhammad SAW dan memaksa putranya untuk menceraikan Sayyidah Ruqayyah sebelum mereka berkumpul dalam satu rumah. Sedangkan Abul As bin Arabi sangat mencintai Sayyidah Zainab sehingga tidak mau menceraikannya meski dituntut keluarga dan orang di sekitarnya. Guntur Romli menyampaikan, sampai-sampai keluarga dan kawan-kawan Abul As mendatanginya untuk menyuruh menceraikan Sayyidah Zainab dan akan diganti dengan wanita tercantik di bangsa Quraisy saat itu. Tapi Abul As menolak mentah-mentah tawaran itu, tambahnya. Guntur Romli mengatakan akhirnya Abul As dan Sayyidah Zainab hidup bersama dengan keyakinan dan politik keluarga yang berbeda. Nabi Muhammad SAW memuji kesalehan, kesetiaan, dan kejujuran menantunya, namun beliau melihat putrinya Zainab menderita dan terpisah dari keluarga Nabi Muhammad SAW karena ia terikat dan terjebak dalam keluarga suaminya di Makkah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah harus hijrah, pindah ke Madinah. Jelasnya, Guntur Romli melanjutkan, Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa memaksakan putrinya berpisah dari suaminya meski beda keyakinan karena bagaimanapun keduanya sudah sah sebagai suami istri melalui akad dan keterikatan antar dua keluarga. Guntur Romli kemudian melanjutkan kisah tersebut. Guntur Romli sebut nikah beda agama halal pihak yang mengharamkan keliru mengutip Al-Quran. Guntur Romli memberikan pandangannya mengenai nikah beda agama yang menjadi isu hangat sejak beberapa waktu lalu, tak jarang di tanah air khususnya. Pelaku pernikahan beda agama masih terdiskriminasi karena di Indonesia pernikahan beda agama belum diakui keabsahannya. Sebelumnya nikah beda agama viral di media sosial. Banyak pihak dari berbagai kalangan bersuara. Penghakiman, hujatan, hingga pujian tersaji di jagat maya. Adalah dua mempelai Hendra dan Retno tampak menikah di suatu gereja di kota Semarang, Jawa Tengah. Yang bikin geger lantaran mempelai perempuan yang beragama Islam tampil dalam busana pengantin muslimah, yakni mengenakan pakaian tertutup lengkap dengan hijab. Sementara Hendra mempelai pria menganut agama Katolik mengenakan jas hitam. Keduanya diapit oleh seorang pendeta, pegiat media sosial yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI. Guntur Romli menyebut bagi seorang muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab yang beda agama, khususnya perempuan Yahudi dan Kristiani, dihalalkan oleh Al-Quran. Ditegaskan, nikah beda agama dalam konteks ini harusnya diperbolehkan dan disahkan.
Saya lihat pihak yang mengharamkan keliru mengutip ayat Al-Quran, ungkap Guntur Romli dikutip dari kanal YouTube Cokro TV bertajuk NIKA HBDAGA MAHAL ALDAL AMALQRAN ini AYATNYA Sabtu 12 Maret 2022. Misalnya ia mencontohkan fatwa MUI tahun 2005 dikatakan bahwa pernikahan beda agama haram dan tidak sah. Selanjutnya perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab juga tidak sah. Dalam hal ini MUI telah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal dalam Al-Quran, katanya. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik dan makanan ahlul kitab halal bagimu dan makananmu pun halal bagi mereka, halal bagimu untuk dikawini. Perempuan-perempuan baik di antara orang mukmin dan juga perempuan-perempuan baik di antara mereka yang menerima Alkitab sebelum kamu. Siapa yang menghalalkan menikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab, yaitu Allah, SWT, tegas Guntur. Ia berpendapat ayat tersebut tidak hanya bicara kebolehan atau kehalalan menikahi perempuan baik dari ahlul kitab, tapi juga menyamakan mereka perempuan baik ahlul kitab dengan perempuan baik dari kalangan mukmin Islam. Nah itu tadi pembahasan tentang Guntur Romli ceritakan putri Nabi Muhammad SAW menikah beda agama, kisahnya begini. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.